Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi barakati sultanil auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir jalani wa sallallahu alaihi wasallam kasus Nawawi sama Muhammad Qasim al-Khazi sekati habis ucap Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hendina suratul mustaqim suratul khairul maghdubi alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi ini amin. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utaiki kono fasal suci fi furudil wudu'i ing dalem martelakake pira-pira fardune wudu. Pasal menjelaskan terkait dengan fardu-fardunya wudu. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Fathul Qorib, yakni sampai pada pasal yang menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Wahwa utawi wudu bidomil wawi kelawan den waca domah wawune fil asyhari ing dalem miturut kaul kang luwe masyhur iku ismun aran lil fi'li keduwe penggawean. Wahwa utawi al wudu iku al muradu kang den karepake guna ing dalem iki maudhi. Wa bi fathil wawi lan kelawan den waca fathah wawune al wadu iku ismun isim lima maring perkara yutawaddu kang den gawe wudu apa bihima. Pertama, terkait dengan pasal yang menjelaskan tentang wudu dalam kitab Fathul Qorib ini, musannif menyatakan bahwasanya lafal al-wudu dengan dibaca dhammah huruf wawunya berarti al-wudu ini menurut pendapat yang paling masyhur adalah nama pekerjaan, dan dengan terbaca fathah lafaz al-wadu yakni huruf wawunya dibaca fathah, maka itu artinya adalah barang yang digunakan untuk melakukan wudu. Bisa saja air yang dibuat untuk wudu berarti al-wadu. Wa yastamilu lan mengku apa al-awalu kang pertama ala furudin ing atase pira-pira fardu wa sunanin lan pira-pira sunah. Lafaz yang pertama yakni al-wudu mencakup beberapa fardu dan beberapa sunnah. Wa dzakara lan nutur sapa al-musannifu Kiai musannif al-furuda ing pira-pira fardu fi qoulihi ing dalem pengendikane musannif rupane wa furudul wudu'i sitatu asya'a. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira perkara. Musannif menyebutkan fardu-fardunya wudu pada ungkapan beliau dengan ungkapan beliau wa furudul wudu sitatu asya. Fardunya wudu ada 6 perkara. Ahaduha utawi salah siji jenis sitah iku an-niyatu. Ahaduha utawi kang pertama ni sitah iku an-niyatu niat. Yang pertama adalah niat. Wa haqiqatuha utawi hakikate niat syarngan ing dalem cara syara iku qasdu syai'i nejo suwiji-wiji muqtarinan haliden barengake bi fi'lihi kelawan ngelakoni syai'. Hakikat niat secara syara adalah menyengaja sesuatu beserta dengan melakukannya atau disertakan bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Ini yang dinamakan niat. Fa in taroho mongko lamun ngendih-ngendih apa fingil nganhu saking qasdu ya sumia mongko den arani apa qasdu ngasman ing ngazem. Nah, jika melakukannya di lebih akhir daripada kesengajaannya, maka ini disebut azm, bukan niat. Wa yakunulan ono apa an-niyatu niat wudu ana iku ngindah khosli awali juz'in nalikane
basuh kawitane bagian minal wajhi saking wajah. Ai muktarinatan tegese den barengake bidalikal juz'i kelawan mengkono-mengkono bagian, la bijamingihi ora sekabehane wajah, wala bimalan ora kelawan perkara qablahu ing dalem sadurunge wajah, wala bimalan ora kelawan perkara ba'dahu ing dalem sause wajah. Nah, niat ini dilakukan saat membasuh awal bagian dari wajah. Jadi berniat dalam wudhu itu bukan di permulaan ketika kita akan melakukan basuhan telapak tangan, itu bukan, itu kan sunnah. Maka niat itu harus dibersamakan ketika kita membasuh bagian wajib yang pertama, yakni wajah kita. Jadi kita berniatnya ketika membasuh wajah. Membasuh wajah itu pun indah khosli awali juz'in, ketika membasuh bagian awal dari wajah tersebut. Nah, jadi dibersamakan berniat. Sedikit saya praktekkan. Jadi berniat ketika kita mau membasuh wajah, di awal ini kita langsung berniat. Nah, kemudian di sini kan juga ada keterangan la bijamingihi. Niat itu tidak harus keseluruhan, dibersamakan dengan keseluruhan kita membasuh wajah kita. Jadi cukup di bagian awal sini kita berniat, tidak kemudian ketika sampai ke sini itu kita niat semuanya. Atau juga tidak boleh atau tidak sah niat kita ketika dilakukan wala bima qablahu, atau dilakukan sebelum kita membasuh wajah. Jadi semisal kita saya berniat wudhu kemudian langsung membasuh wajah, ini tidak sah niatnya, karena niat itu harus dibersamakan dengan awal ketika membasuh bagian dari wajah. Atau di sini juga tidak diperbolehkan atau tidak sah niat itu dilakukan ketika setelah membasuh wajah. Setelah selesai membasuh wajah kemudian kita niat, itu juga tidak sah. Seperti itu. Wayanwi lan niat sapa al mutawaddi'u wong kang wudu nginda khoslima nalikane ngumbah perkara zakara dzukira kang wis den tutur apa ma niat rafna hadasin ing ngilangi hadas min ahdasihi saking pira-pira hadase mutawaddi. Mutawaddi atau orang yang berwudu itu sah berniat dengan niat menghilangkan hadas dari hadas-hadas yang ada pada dirinya. Atau juga sah ketika mutawaddi itu berniat awiyan liya utawa niat sapa mutawaddi istibahata muftakirin ing wenangi perkara kang butuh ila wuduin maring wudu. Berniat sah juga berniat agar diperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Sah pula ketika seorang yang berwudu berniat awiyan wiya utawa niat sapa mutawaddi fardhu wudu'i ing fardune wudu. Jadi ketika berniat nawaitu fardhul wudu'i itu juga sah. Awil wudu'a faqat, awil wudu'a utawa niat wudu faqat hale bloko, atau hanya niat saya berniat untuk wudu, nawaitul wudu'a, itu pun juga sudah dianggap sah. Awit toharota atau niat bersuci nganil hadasi saking hadas, atau ini juga dianggap sah ketika kita berniat toharo bersuci nganil hadas, bersuci dari kita berniat bersuci dari hadas, ini juga sah seperti ini ya. Namun yang terakhir ini ada qayyid fa illam yaqul, mongko lamun ora ngucap sapa mutawaddi nganil hadasi saking hadas ya lam yasihah, mongko ora sah apa wudu. Ketika
menggunakan redaksi yang terakhir nawaitu toharota atau berniat untuk bersuci tapi tidak mengucapkan lafadz hadas, maka wudunya itu tidak sah. Karena toharoh atau bersuci itu tidak hanya berupa wudu, bisa juga berupa mandi atau membersihkan najis. Wa idza nawa lan tatkala niat sapa wong ma ing perkara yukta baru kang wis den wilang-wilang apa ma min hadhihi niati sanging ikilah pira-pira niat wasyara kalan nyekutake sapa mutawaddi mangahu sartane ma niat tanadzufin ing niat bersih au tabarudin tawa amrih adem ya soha mongko sah apa wudune wong. Dan ketika dia sudah melakukan niat sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, telah saya bacakan tadi, dengan niat-niat yang dianggap sah, dan kemudian menyertakan niat ketika membasuh muka, itu juga selain berniat wudhu, dia juga menyertakan niat untuk membersihkan badan dan juga berniat untuk menyegarkan badan, maka hukum wudhunya tetap sah. Wasani utai kang kaping pindho iku khoslu jamingi ma iku khoslu jamingil wajhi, basuh sekabehane wajah. Ini fardu yang kedua adalah membasuh seluruh wajah. Wa hadduhu utawi batasane wajah tulan ing dalem dawane iku ma perkara bena mana bitisyari roksi ing dalam antarane pira-pira nggon tukule rambut sirah, kholipan ing dalam kaprai, wa akhirul lihya ini lan akhire uang loro, wa huma utawi lihya ini iku al ngazmani balung loro, al ladani yo ngazmani yang butuh kang tukul ngalaihima ing atase ngazmani apa al asnanu pira-pira untu, asuflah kang ngisor, yaj tamingu kang kumpul apa muqaddimuhuma ngarepe ngazmani fidzakoni ing dalem janggut, wa muakhiruhuma lan akhire ngazmani fil udhuni ing dalem kuping. Fardu yang kedua tadi, fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Sekarang batasan panjang daripada wajah itu sendiri, wahadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ila akhirih. Batasan panjang wajah adalah anggota di antara tempat-tempat yang umumnya di sini tumbuh rambut kepala dan pangkal lihya ini atau dua rahang. Tempat tumbuhnya lihya ini adalah tulang yang tumbuh, tempat tumbuhnya gigi bawah dan yang ujungnya bertemu di janggut dan pangkalnya berada di telinga. Jadi batasan wajah secara tulan atau panjangnya ini dari tempat di mana umumnya tumbuh rambut kepala. Jadi dari sini ini batasan wajah sini, kemudian panjangnya itu sampai ke lihya ini, wa akhirul lihya ini sampai sini, tempat bertemunya dua tulang ini di bawah janggut, di mana lihya ini adalah dua tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Berarti gigi bawah ini sanggahannya adalah tulang ini, tulang rahang ini, kemudian yang mana ujungnya bertemu di janggut, dua tulang ini kemudian bertemu di janggut sini, dan pangkal daripada tulang itu sendiri berada di bawah telinga, di telinga ini. Wa muakhiruhuma fil udhuni, jadi pangkalnya berada di tulang ini. Nah, sini ke sini, kemudian ke sini. Ini batasan dari wajah secara panjangnya. Kemudian dari segi wahadduhu utawi batasane wajah ngarton ing dalam ambane iku barang bainal udhuna ini ing dalam antarane kuping loro. Jadi kalau lebarnya itu bagian tubuh, bagian wajah yang terdapat di antara
kedua telinga. Jadi dari telinga sini sampai ke telinga sini. Ini bagian lebarnya. Kalau panjangnya tadi dari sini sampai sini. Mungkin itu bisa dipaham ya. Saya lanjutkan. Wa idza kana lan tatkalane ono iku ngalal wajhi ing atase sirah, ing atase wajah, apa sakrun rambut khafifun kang tipis au kasyifun utawa kang kandel ya wajaba mongko wajib apa isalul mai nekake banyu ilaihi maring rambut maring sa'r mangal basyarati sartane kulit alati ya al basyarah tahtaha kang tetep ing dalem ngisore sakrun. Nah, ketika di wajah kita terdapat bulu yang tipis atau lebat seperti alis ataupun yang lainnya di wajah, ini wajib untuk mengalirkan air pada bulu tersebut beserta kulit yang berada di bawah, di balik atau di bawahnya bulu-bulu tersebut. Kemudian terkait dengan jenggot, wa amalihiatur rajuli sejanapun utawi jenggote wong lanang al kasyifatu kang kandel gambare bi alam yaro kelawan yen ora ningali sapa al mukhatabu wong kang omong-omongan wong kang jak ngomong ora ningali basyarataha ing kulite rajul min khilaliha saking sela-selane jenggot hilah lihya fayakfi mongko cukup apa khoslu dzahiriha basuh jabane lihya. Sedangkan untuk jenggot seorang laki-laki yang lebat dengan gambaran seorang yang diajak bicara itu tidak bisa melihat kulit daripada jenggot tersebut karena tertutup oleh lebatnya jenggot. Kulit yang ada di bawah jenggot itu, tempat tumbuhnya jenggot, tidak bisa terlihat. Maka di sini tidak maka di sini cukup fayakfi khoslu dzahiriha, cukup hanya dengan membasuh bagian luarnya saja, tidak harus bagian jenggot yang tebal itu kulitnya juga terkena air, itu tidak diharuskan, cukup dibasuh bagian luarnya. Itu kalau jenggot seorang laki-laki yang tebal. Bihilafil khafifati, berbeda nih kelawan jenggot kang tipis. Wahya utai khafifah iku ma perkara to jenggot yaro kang ningali sapa al mukhatib tabu wong kang omong-omongan basyarataha ing kulite lihya. Wajibu mongko wajib apa isalul mai nekake banyu basyarataha ing kulite khafifah. Berbeda halnya dengan jenggot yang tipis ya. Berbeda ini. Kalau jenggot yang tipis, di mana jenggot tersebut kulit di baliknya itu bisa terlihat oleh orang yang diajak berbicara, maka wajib mengalirkan air sampai pada bagian kulit di balik jenggot tersebut. Nih, contohnya mungkin kayak seperti jenggot saya ini, karena tipis, maka kulit-kulit yang berada di balik jenggot tersebut itu wajib terkena basuhan air. Kemudian bihilafi lihyati mra'atin, lan bedani kelawan jenggote wong wadon wa khunsalan wong wandu, fayajibu mongko wajib apa isalul ma'i nekake banyu li basyaratihima maring kulite imro'ah wa khunsa walau kasufa senajan to kandel apa lihya. Nah, ini juga dikecualikan apabila ada seorang perempuan ataupun orang khunsah, orang yang memiliki dua kelamin, itu mempunyai jenggot, entah itu jenggot yang tipis ataupun jenggot yang tebal. Ini khusus mereka berdua wajib hukumnya untuk mengalirkan air ke bagian kulit yang berada di balik jenggot keduanya. Ini fenomena langka ya, jarang sekali ada seorang perempuan ataupun khunsah yang di situ tumbuh jenggot yang tebal. Nah, jadi ketika tebal itu tetap wajib. Wala butalan tan kena ora utawa wajib manga khoslil wajhi sarta ning ngumbah wajah min khosli juz'in saking min khosli juz'in basuh bagian minar roksi saking sirah warraqabati lan gulu
wa malan perkara tahta dzakoni kang tetep ing dalem ngisore janggut. Nah, di sini juga disebutkan di samping membasuh seluruh wajah, kita juga diharuskan membasuh sebagian dari kepala, leher, dan anggota di bawah janggut. Nah, ini kalau kita tadi kembali ke batasan panjang dan batasan panjang daripada wajah yang harus dibasuh, maka secara otomatis ini bagian dari kepala juga akan terbasuh. Ya, jadi sebagian dari kepala ini ketika membasuh wajah harus terbasuh, karena di batasan antara wajah dengan rambut kepala. Maka di sini wajib dibasuh harus membasuh sebagian dari kepala ya. Jadi bagian sini kan sudah termasuk sebagian, kemudian juga harus membasuh sebagian dari membasuh leher. Nah, secara otomatis ketika tadi dikatakan tempat bertemunya dua rahang yang bagian bawah sini harus dibasuh, maka leher pun juga terkena, karena leher ini menjadi pembatas antara rahang dengan leher ini. Jadi bagian leher ini terkena, dan bagian bawah dari janggut. Jadi tidak hanya sini saja, tapi harus ke sini, di bawah tulang ini harus dibasuh. Jadi lebih sempurnanya begitu wudunya ini dari sini ya, prakteknya begini, niat nawaitul wudu'a, kemudian tarik ke bawah, ini bagian yang sini terkena yang lebarnya. Nah, ini di sini kan tangan kita posisikan ke sini, jangan sampai dilepas. Begini. Nah, ini kan bagian ketika kita membasuh ini, maka leher sebagian kita terbasuh. Kemudian sampai ke gini ya, jangan dilepas tetap. Ini hanya untuk saya memudahkan berbicara. Gini, jangan dilepas. Nah, sampai di sini. Nah, otomatis yang ada di bawah janggut ini, tempat bertemunya dua tulang rahang ini terbasuh. Nah, demikian itu sahabat-sahabat semua untuk kajian pada kesempatan kali ini terkait fardu wudu. Saya baru menyampaikan dua berarti ya. Nah, ini baru menyampaikan dua. Adapun kelanjutannya mungkin bisa di konten selanjutnya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.